أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحاب الكرام أجمعين. الفاتحة. عليهم المغضوب. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النافع بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. الفرق بين النية صوم الفرض والنية صوم النفل يدخل وقتها. نية صوم الفرض يدخل وقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيجب التبييت، ونية صوم النفل يدخل وقتها من غروب الشمس ويستمر إلى الزوال فلا يجب التبييت. والثاني نية صوم الفرض يجب التعيين كرمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء، ونية صوم النفل لا يجب التعيين إلا إن كان صوم مؤقتا كيوم عرفة على المعتمد. ونية صوم الفرض لا يجوز أن يجمع بين صوم فرضين في يوم واحد، ونية صوم النفل يجوز الجمع بين صوم النفلين فأكثر بنية واحدة. Alhamdulillah, kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita malam ini, malam terakhir sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Baik, pada waktu yang lalu kita sudah bahas tentang rukun puasa. Itu paling tidak ada dua, yaitu pertama niat, ya, dan niat untuk puasa Ramadan khususnya, ya, seperti yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu, itu sebaiknya pada untuk niat, ya, khususnya untuk puasa Ramadan itu wajib kita lakukan setiap malam. Itu prinsipnya dulu. Wajib kita berniat setiap malam. Tidak boleh satu malam pun terlewat dari niat. Ketika ada satu malam tidak kita pasang niat untuk puasa Ramadan esok hari, maka otomatis puasa kita esok hari itu tidak sah. Ya, tidak sah. Ya. Dan ada saran para ulama, ya, untuk malam pertama khususnya itu seyogianya kita pasang niat untuk puasa Ramadan semuanya. Itu seyogianya, sebaiknya, ya, para ulama Syafi'i itu sangat menganjurkan kita untuk memasang niat
puasa Ramadan semuanya. Itu niat kita. Nah, itu keunggulannya niat pada malam pertama seperti ini, malam tanggal 1 itu adalah pertama, kalau umpamanya kita lupa pasang niat di malam-malam yang lain, itu sudah terkapar dengan itu. Satu. Yang kedua, ya, karena kita sudah pasang niat untuk puasa Ramadan semuanya, ketika kita misalnya atau siapa saja umurnya tidak sampai akhir Ramadan, maka itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala puasa sudah 1 bulan lamanya. Itu keuntungan niat yang tadi yang pertama itu. Dan itu khusus untuk malam pertama. Tetapi malam kedua wajib kita pasang niat lagi gitu loh. Walaupun kita pasang niat, ya, puasa Ramadan semuanya, wajib besok malam kita pasang niat juga dan seterusnya sampai dengan akhir Ramadan. Dan di dalam memasang niat, dan ini yang perlu saya sampaikan adalah memasang niat model yang puasa Ramadan semuanya itu adalah itu kita bertaklid kepada Imam Malik, mazhab Maliki. Ya, jadi sebelum pasang niat itu kita bertaklid mengikuti Imam Malik. Karena Imam Syafi'i tidak mengajarkan seperti itu. Ya. Bahkan ya, di Imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i mengajarkan puasa itu adalah ibadatun mustaqillah, ibadah tersendiri setiap hari gitu. Tidak bisa kita berniat 1 kali sebulan untuk 1 bulan, tidak bisa. Karena kenapa? Karena kan besok malam kita buka. Lagi puasa, dosa lagi dan seterusnya. Jadi terputus-putus, makanya dikatakan ibadah mustaqillah. Tetapi Imam Malik dalam mazhab Maliki itu cukup niatnya cuma sekali doang pada malam pertama puasa Ramadan semuanya sudah bebas, dia bebas. Ya, jadi tidak berniat lagi mereka itu. Ya, siap malam tidak lagi pasang niat. Kalau kita tidak boleh. Kita wajib pasang niat setiap malam. Walaupun malam pertama itu kita pasang niat untuk puasa Ramadan semuanya, itu hanya berlaku untuk hari pertama doang. Ya, tidak berlaku untuk hari-hari berikutnya kecuali kalau kita lupa pasang niat. Itu berlaku dia pada malam yang lainnya. Nah, dan sebelum pasang niat itu kita sunat untuk mengucapkan lafaz niat sebelumnya. Kan sunat untuk menambah pahala. Baik kita pasang niat, sebelum pasang niat itu kita melafalkan, mengucapkan lafaz niat. Ya. Lalu apa? Lafaz niat kita malam pertama itu ketika kita niat untuk puasa semuanya. Ya, itu mungkin yang perlu kita hafalin gitu sedikit, enggak banyak. Perlu kita hafalkan sedikit saja gitu. Apa lafaz niatnya? Ya. Lafaz niatnya adalah nawaitu shauma ramadhana jami'ihi li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat hati kita adalah aku puasa Ramadan semuanya untuk tahun ini. Karena Allah Ta'ala itu aja niat kita dalam hati. Jadi lidah kita mengucapkan nawaitu shauma ramadhana jami'ihi. Jangan lupa jami'ihi. Jami'ihi lihadhi sanati lillahi ta'ala. Hafal niki? Susah? Enggak kan? Enggak susah kan? Nggih. Oh, nggih. Oh, nggih, sila. Ada di YouTube ya, ada di YouTube juga. Nanti lihat didengar, ditulis juga bagus ya. Nawaitu shauma ramadhana jami'ihi itu ya. Lagi sekali coba diulang. Nawaitu shauma Ramadhana jami'ihi lihadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapak sama-sama, ayo sila sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma Ramadhana
jami'ihi li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lagi sekali, nawaitu sauma ramadhana jami'ihi li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku puasa Ramadan semuanya untuk tahun ini karena Allah Ta'ala. Okay? Nanti mungkin ada catatan bisa jelas niki jelas. Okay? Jadi ndak lapas niat juga ndak apa-apa, cuma kan pahala besar kita dapat. Itu masalahnya. Kan ndak dapat pahala sunat kita kalau ndak kita lapas niat. Kita pebegak pahala sunat itu gitu. Sepanjang yang bisa kita lakukan. Nawaitu shauma ramadhana jami'ihi li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jamak-jamak, aku berniat untuk puasa Ramadan semuanya. Ya, untuk tahun ini karena Allah Ta'ala. Puasa Ramadan semuanya untuk tahun ini. Jelas nih? Kan malam niki juga kan Ramadan nih kan malamnya. Ya. Termasuk bulan Ramadan malamnya itu kan puasa kita berarti semuanya. Ya, malam pertama doang, malam pertama tanggal 1 niki. Kalau misalnya besok Rebo kita mulai puasa, malam Rebonya kita berniat yang ini pakai yang ini. Oke? Kapan-kapan saja, baik secara berjamaah di masjid maupun sendiri-sendiri silahkan aja. Oke? Tapi tidak apa-apa, bagus kalau umpamanya nanti setelah waktu tarawih kita berniat begini gitu seperti ini. Ya malam pertama doang. Ya, pada waktu tarawih, pada sholat tarawih. Ya itu yang kita hendak lakukan ya untuk malam pertama. Ya. Jadi untuk malam kedua biasa berniat setiap malam dengan niat yang biasa kita lakukan pada waktu Ramadan yang dulu. Ya, cuma kadang-kadang ada yang nanya, apa sih yang benar, yang tepatnya lafaz niat puasa Ramadan yang setiap malam itu. Ada yang macam hazi sanati macam-macam kan? Ada yang bilang begitu. Ya. Di sini yang paling tepat sesuai kaidah nahwu sarf dan menurut para ulama adalah ya nawaitu shauma ghadin an adai farbi ramadhani, bukan ramadhana. Ramadhani kalau ini pakai ini ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh ramadhana tapi sedikit dasinya dirubah ya. Nawaitu shauma ghadin an adai farbi, walaupun tidak ada syahrinya tidak apa-apa. An adai farbi syahri boleh. Tahu tidak ada syahrinya juga boleh juga. An adai farbi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku puasa esok hari ya untuk menunaikan puasa Ramadan. Okay. Tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niat di hati. Ya. Tadi ada kadang-kadang, kenapa anda hari sanata? Ada kadang-kadang yang nanya seperti itu, yang pernah ada ditanya begitu. Ternyata jawaban para ulama tidak pas itu. Pakai hari sanata, kalau lapasnya kayak tadi. Jadi kalau mau Ramadan hari sanata, ya begini anunya. Tidak pakai hari sanata, itu dulu. Boleh pakai hadis Nabi, tapi perdebatan ulama sangat kuat itu. Beban tidak usah kita pakai yang itu. Kita hindari perdebatan ulama yang kayak begitu. Jadi tetap kita pakai ya Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ada dua. Nawaitu yang kedua adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardi Ramadhana, cuma pada hazi tambah li hazihi. Dia Ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang benar. Jadi ada dua versi. Jadi
boleh. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi. Walaupun tidak ada syahri tidak apa-apa, boleh syahri boleh tidak. An ada'i fardhi Ramadan. Apa? Ni dulu. Ni hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu satu. Yang kedua, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan li hadhihi sanati. Ada li hadhihi sanati. Mana yang dipakai silahkan saja. Ya, ini boleh ya, yang salah satunya ini. Tapi ini sudah biasa pakai pokoknya jangan pakai hadis sanata. Sudah seperti yang tadi itu, nawaitu shauma ghadin ada di sahri Ramadan jamak-jamak sudah enggak usah karena kita ini kan sudah bukan. Oke, begini maksudnya belum Kalau ini kan yang sesuai dengan syariat dan sesuai dengan apa yang dikatakan ulama. Jadi kalau beri wakapan di sana tidak benar juga. Selama hari Ramadan tidak boleh itu. Itu artinya tidak kurang tepat, kurang sah itu secara syariat dan secara ilmu nahwu syaratnya menurut para ulama, ini bukan menurut dia. Jadi kalau mau yang pas menurut syariat dan menurut kaedahnya, menurut ilmunya, harus kita lakukan. Iya, karena beda itu. Beda maknanya kalau kita mewakapan fardhi Ramadan hari sana. Hari sana itu beda, sudah kacau itu maknanya secara kaedah gitu loh. Makanya kita ikut itu supaya kita dapat pahala gitu. Kalau enggak kita rusak itu barisnya rusak, itu artinya enggak pahala, enggak dapat kita. Kan itu larinya masalahnya. Makanya baiknya kita ikuti sesuai dengan kaedah dan sesuai dengan syariat yang dikatakan oleh para ulama gitu. Nggih jelas niki? Ya. Jadi kalau ada yang mau seperti itu silakan saja, cuma tidak dapat pahala, artinya sudah rusak itu itu. Ulama tidak mengatakan begitu gitu masalahnya. Ya, tapi sekarang kira-kira mau ikut, kita mau yang baik, yang benar. Yang baik, yang benar sesuai dengan kaedah syariat, sesuai dengan syariat dan sesuai dengan kaedah bahasanya gitu. Nah, itu maksud yang ya. Silakan saja, itu pun sunat, tidak baca juga tidak apa-apa, cuma tidak dapat pahala sunat gitu. Baik. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Atau nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu dia. Ada yang mengatakan hadis sanata, bagaimana? Ulama sendiri mengatakan tidak benar itu, tidak pas itu. Ya, karena kalau itu pakai hadis sanata dia muta'allaq zarf mazrufnya kepada nawaitu. Nah, enggak benar itu katanya. Nah, itu kan enggak akan kita bahas itu. Apa zarf mazruf muta'allaq itu kan enggak mungkin kita bahas di sini itu. Kecuali kalau ngaji di anak pesantren lain cerita itu. Ya. Nah, kalau ngaji anak pesantren kan kata per kata harus mereka paham gitu. Supaya dia tahu kitabnya gitu. Dan ini kitab ini yang kita pakai ini adalah kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Ini nama kitab ini, kitab sangat terkenal ini. Berbeda dengan Bidayatus Shalihin jadinya ini. Berbeda dengan kitab Bidayatus Shalihin ini. Bidayah jadi lain. Oh, Bidayatus Salikin. Nah, itu kan bukan kitab fikih. Itu kan kitab tasawuf karangan Syekh Abdul Samad itu. Bidayah itu kitab tasawuf, bukan kitab fikih. Dulu. Kalau ini kitab fikih. Ya, dulu kitab fikih. Ya. Dan yang kedua, bagi yang nanya, kita pakai yang literatur yang ini. Ya, kita pakai ini adalah kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Nama kitabnya. Ini dikarang oleh ulama besar dari Indonesia ini yang punya tulisan ini, yang karangan ini yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani yang ini. Kalau ini Syekh Hasan Al-Qab yang punya. Ya, dulu waktu yang di pesantren dulu ini belum ada kitab ini. Baru 300 beberapa tahun yang lalu setelah tahun 70-an atau 80-an kitab ini. Tetapi ini kitab khusus pakai Imam Syafi'i dan sangat praktis penyajiannya. Ya, sangat praktis penyajian karena itu banyak sekali dipakai di mana-mana di pesantren ini. Nggih. Ya, sangat praktis dan to the point dia.
Ndak redaksional. Ya, itu makanya kita banyak sekali para ulama mutaakhirin yang memakai kitab ini dan kita pakai saat ini. Dan penjelasan-penjelasan ini ada di kitab yang ini ya maupun kitab yang Nihayatuz Zain itu gitu. Nah, baru disadari bahwa ternyata mengucapkan sesuatu yang ucapan itu hanya akan bernilai positif atau punya pahala kalau kita ucapkan dengan benar. Ya. Kita ucapkan dengan benar. Kalau tidak kita ucapkan dengan benar, itu artinya merubah makna, maknanya akan berubah. Kalau makna berubah tidak dapat pahala kita. Nah, itu persoalannya. Iya, merubah makna artinya berubah. Makanya ketika kita mengucapkan apapun kita ucapkan, maka ya seharusnya sesuai dengan apa yang seharusnya kita diucapkan seperti itu. Kita harus belajar cara mengucapkan yang benar gitu. Itu maksudnya. Ya, jadi tidak bisa kita sepelekan yang gini-gini gitu. Ya, baik. Itu mengenai niat. Ucapannya anunya sudah kan tadi? Apa lafaz niatnya. Yang kedua mengenai niat, itu sudah kita pahami bahwa untuk yang puasa wajib hanya boleh sampai dengan dari maghrib sampai dengan terbit fajar, sebelum terbit fajar. Kalau yang sunat kan boleh sampai dengan sebelum zuhur hari besoknya. Boleh niat itu. Pagi-pagi juga boleh berniat. Tapi jangan sudah nyampah dulu. Ya. Niat sekarang hari Senin. Nah, hari Senin, emang saya mau puasa, tapi sudah nyampah tadi, sudah ngopi. Kalau itu tidak bisa. Katanya sebagian ada ulama yang mengatakan bisa itu kalau sudah biasa puasa hari Senin, hari Kamis, lalu suatu saat kita lupa, terus nyampah kita. Ada yang mengatakan boleh kita pasang niat, boleh. Katanya pada saat itu. Walaupun sudah nyampah, katanya sudah terlalu biasa, kita lupa kita misalnya. Itu seperti itu. Yang kedua, kaitannya dengan ini, dengan niat ini adalah ya untuk puasa sunat boleh kita gabung niatnya. Dalam artian misalnya kita mau puasa sunat Syawal. Ketemulah dengan hari Senin. Sunat Syawalnya boleh kita niat puasa sunat Syawal sekaligus sunat puasa Senin gitu loh. Boleh kita dapatkan pahala dua puasa, satu kali puasa. Yang tidak boleh adalah yang fardu kita gabungkan, tidak boleh digabungkan dengan yang fardu, apalagi dengan yang sunat. Nah, kalau yang sunat boleh kita gabungkan niat kita itu. Jadi kalau umpamanya puasa apapun yang kita puasa, lalu ketemu dua macam hari, di mana hari itu adalah juga disunatkan kita puasa, boleh kita gabung niat kita. Jadi artinya puasa dua macam puasa kita lakukan pada saat. Jadi satu pekerjaan dua niat. Boleh lebih. Boleh kalau bapaknya pas. Misalnya sekarang yang saya maksud, misalnya kita sholat puasa Syawal dikaitkan dengan puasa Senin dan Kamis, dengan puasa nazar misalnya. Kan nazar kan wajib. Kalau wajib tidak boleh digabung dia. Ini yang boleh digabung adalah yang sunat. Kalau ada 3 yang sunat silahkan saja. Puasa 3. Nah itu dia. Terkait dengan itu. Ya, wajib. Kan puasa berganti kan wajib. Qadha itu kan puasa berganti wajib. Hukumnya tidak boleh digabung-gabung kalau yang wajib itu. Ya, itu dia. Oke. Dan bagi ibu-ibu terutama yang kena menstruasi itu masih ada waktu beberapa hari ini silahkan puasa qadha silahkan. Nah, yang tidak boleh adalah di pertengahan Sya'ban sampai dengan akhir Sya'ban adalah puasa sunat yang ujuk-ujuk kita puasa sunat tidak pernah sebelumnya. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh, haram itu malah. Misalnya tidak pernah sama sekali puasa Senin Kamis selamanya. Tapi karena ini kan sunat puasa bulan Sya'ban, lalu pas mau puasa sunat Senin atau Kamis, pas di paruh kedua bulan Sya'ban ini tidak boleh kalau begitu. Kecuali kalau sudah biasa. Biasa Senin Kamis pas ketemu paruh kedua Sya'ban, boleh kalau yang itu. Tapi tidak pernah sama sekali ini mau puasa sunat tidak boleh kita. Nah, jadi ujuk-ujuk tidak pernah puasa sebelumnya, kita puasa di paruh kedua bulan Sya'ban. Itu tidak boleh. Nah, itu dia.
terkait dengan itu, dengan puasa itu. Kemudian karena ini waktu sangat singkat, kita lanjutkan dengan hal-hal yang rukun yang kedua, yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu ada dua kelompok, yang membatalkan puasa itu sendiri dan yang membatalkan pahala puasa. Nah, itu sudah biasa itu. Yang membatalkan puasa itu sendiri ada beberapa, ya. Ada beberapa, ya. Antara lain adalah orang yang kena haid dan nifas serta wiladah. Itu batal puasanya kalau ketemu dengan yang tiga ini bagi orang perempuan. Minan nahari, pada waktu siang hari. Nah, kapanpun ketemu, walaupun misalnya lagi 5:30 mau buka lagi jam 6, lagi setengah jam, ketemu perempuan nih, seorang ibu-ibu dengan menstruasi pada saat itu, langsung batal puasanya. Ya, batal puasanya, dan yang bersangkutan ya silakan langsung minum kayak makan apa. Tidak perlu dia imsak. Sampai dengan maghrib itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah ketika seorang dikenai oleh gila. Orang gila, tapi pas waktu Ramadan, ya, ini kan ada enggak senantiasa gila dia. Ada kata gila, banyak enggak gilanya gitu loh, banyak enggak kumat lah kalau kita katakan. Iya, banyak enggak kumatnya, tapi pas dia sudah biasa itu. Akan tetapi pas di bulan Ramadan, di siang hari dia kumat gilanya. Nah, bagaimana orang yang kumat gilanya itu? Langsung batal puasanya. Walaupun kumatnya cuma sebentar, 5 menit, batal tetap puasanya walaupun kumatnya 5 menit. Langsung batal itu puasanya orang yang kumat gilanya, walau lahzatan, walaupun sebentar dia kumat gilanya, orang langsung batal puasanya. Dan orang yang batal puasa karena dia kumat gilanya itu tidak perlu dia qadha. Tidak diwajibkan untuk qadha itu bagi orang yang gila terus batal puasanya karena dia gila, ketemu walaupun sebentar, udah batal puasanya. Nanti kalau bagaimana karena perlu dikata, tidak perlu dikabah itu. Tidak perlu dikabah khusus bagi orang yang batal puasanya karena kumat gilanya. Jelas niki? Kemudian ada lagi orang mopok. Orang ayan. Ketemu ayan itu juga membatalkan puasa, termasuk orang mabuk. Ya, orang mabuk karena apapun sebabnya, ketika itu mopok atau mabuk itu tidak sah puasanya. Ya, tetapi ini tidak sah puasanya mopok dan mabuk ini kalau mopok dan mabuk itu sepanjang hari, mulai dari sebelum terbit fajar sampai dengan maghrib. Selamanya ini tidak pernah dia sadar. Itu baru batal puasanya. Dia pernah pasang niat tadi malam pas tarawih ikut misalnya. Ya, full. Nah, full dia kena sama penyakit yang namanya mopok dan mabuk ini gitu. Nah, dan itu full satu hari penuh. Kalau pernah misalnya sadar, barang-barang 10 menit atau 5 menit sadar dia. Ada dia. Bagaimana ini? Puasanya sah. Iya, puasanya sah dia. Kalau dia sempat sadar di tengah hari. Jelas niki? Jadi kalau ada yang ayan, yang mopok, itu kalau apalagi mopok sebentar-bentar ya tidak masalah. Artinya puasanya tersah. Yang? Walau lahzatan, walaupun sebentar. Iya. Tidak ada, pokoknya sebentar, pernah sadar sebentar saja. Lahzatan katanya paling 1 menit, 2 menit. Udah, itu dianggap sudah sah puasanya itu. Sah. Asalkan dia sempat sadar. Itu dia, ya, sempat sadar. Jadi kalau dia sempat sadar, maka sah puasanya itu. Karena dia sudah pasang niat tadi malam. Atau niatnya malam pertama doang misalnya kan, yang tadi itu. Udah sah puasanya.
asalkan dia pernah sadar, ya. Tapi yang tidak pernah sama sekali sadar itu yang tidak sah puasa. Kalau mabok itu ke penyakit, Ustaz. Penyakit kan kita tidak tahu kapan dia tiba-tiba kumat. Nah, yang dimaksud mabuk di dalam kitab ini mabuk yang mana yang dimaksud itu, Ustaz? Oke, sama semua. Gila itu sebabnya itu gila itu konsekuensinya adalah kesadaran hilang kan gitu. Mopok itu juga begitu. Kesadaran hilang. Mabok juga begitu, kesadaran hilang. Jadi sama-sama ini kesadaran hilang. Ketika orang itu mengalami yang ketiga gila maupun mabok atau mabok ini, kesadarannya hilang, itu aja ukurannya. Itu yang dimaksudkan. Tapi kalau sampai mabok tidak ada kesadaran hilang, tidak masalah. Yang saya mau pertegas pertanyaan saya adalah masalah mabuk. Karena mabuk ini bisa jadi mungkin mabuk dalam perjalanan, mungkin mabuk karena minuman keras, atau mabuk yang kira-kira ya itu misalnya contoh habis buka puasa tiba-tiba diajak minum, misalnya mabuk sampai besok menjelang waktu suruh atau waktu duha sadar merasa lanjut dia puasa. Iya, jadi kan ditemukan di sini katakan bahwa as-sukru mabok apapun sebabnya. Nah, tapi ada kuncinya kalau terjadi ketidaksadaran itu yang disebabkannya tadi itu. Tapi kalau ada pernah terjadi kesadaran orang yang mabok maupun yang mabok itu sah puasanya. Idza amma jami'an nahar wa amma idza afaqa walau lahzatan wahidatan sahha shaumuhu wa huwal mu'tamad. Ada perbedaan pendapat ulama tapi yang mu'tamad yang begitu. Ya. Kalau walau lahzatan wa amma idza ini dikatakan bahwa mopok dan mabok itu idza amma kalau keduanya itu mopok dan mabok itu kalau dia merata sepanjang hari. Nah, amma jami'an nahar. Akan tetapi wa amma idza afaqa akan tetapi ketika dia pernah sadar walau lahzatan walaupun sedikit sebentar saja dia lahzah itu sebentar saja ya lahzatan wahidatan sahha shaumuhu sahlah puasa orang ini ya itu dia bedanya kalau nggih sila pengalaman yang terlihat kalau penyakit ayam ini kan jarang durasinya sampai 1 hari hitungan menit kadang-kadang kan tiba-tiba dia katakanlah habis sholat zuhur tiba-tiba kumat sadar lanjut puasa dia jadinya enggak dia batal. Enggak, dia lanjut puasanya lanjut dia puasa sampai maghrib. Tidak berlaku batal puasa ketika dia mabuk enggak batal dia enggak batal kalau dia bukan batal jadi sah enggak itu tidak sah puasanya kalau mabuknya sepanjang hari itu loh tapi kalau pernah sadar itu puasanya tidak batal, tetap tidak batal. Kalau umpamanya dari awal, dari pagi tidak dia mopok, pas zuhur dia mopok, tidak masalah dia. Waktu mopoknya sampai maghrib. Nah, tetapi kan sudah sadar dia paginya itu, tidak masalah. Ya, lain cerita. Kalau minum obat ya batal puasa karena dia minum obat, itu masalahnya. Jadi kalau umpamanya dia harus minum obat, maka dia minum obat batal puasanya karena dia minum obat bukan karena mopoknya gitu ya jadi kalau minum obat berarti dia batal puasa karena dia minum obat itu gitu walau lahzatan nggih jelas niki ya hadza huwal mu'tamad. Kemudian yang berikutnya adalah yang penting juga yang sampaikan kaitannya dengan ini puasa yang sebentar lagi ini adalah ya bagaimana dengan menelan liur ludah menelan liur. Nah ini dikatakan hukmu ibtila'ir riqi la yufattiru li masyaqqatil ihtirazi minhu dengan syarat menelan liur itu boleh artinya tidak membatalkan puasa tidak ada syaratnya. Ada syaratnya. Ada di sini disebutkan ada 3 syarat. Pertama bahwa ayyakuna khalisan
liur itu harus bersih. Bersih dalam artian ya sofian la mukhtalitan bil ghairi. Nah, tidak boleh ada campurannya, misalnya apa? Liur tapi itu juga dia celet sesuatu benda lain, misalnya momot ya misalnya misalnya cat misalnya celup ke misalnya kan, ya dia celet gitu, tapi dia tidak tahu dia celet dia celet satu benda asing gitu dia celet. Nah, terus ini kan sudah liur bercampur dengan benda asing gitu. Nah, iya, ada atau tidak ada rasanya, tapi yang jelas di liur ini ada benda asing. Nah, itu. Kalau itu yang ditelan sama liur, batal puasa gitu. Jelas Niki? Kalau ada dengan kue, Liur dulu ini. kalau Niki kan kadang-kadang banyak ibu-ibu Niki Yang kalau conek masak, bisa banyak beban masak, dan bisa celek. kolak. Tapi kalau dia ludah lagi, Ya, tidak masalah, boleh. Tapi kalau tidak, ibu Niki kan nggak celek. ya itu asalnya kan di dua lagi kan, di dua lagi. Itu ada nanti Pak. Ini dulu ini syarat liur boleh ditelan. Pertama kalau dia tidak campur dengan benda asing apapun. Ya, dalam artian tidak membatalkan puasa. Kalau ada campurannya apapun, dicelet misalnya ada benda asing dimasuk di sana, itu maka membatalkan puasa kita. Atau ada makanan. Ya, makanan yang sengaja lidah itu mengambil makanan celah-celah gigi itu, kan benda asing juga itu. Itu juga kalau dibelat ditelan itu juga batal puasa. Ya. Jadi jangan, kalau ada itu ya dibuang aja. Nggih, sila. Mungkin ada batasan ya kalau liur ini. Kalau sudah keluar dari pagar gigi ini itu yang harus dikeluarkan. Tapi kalau masih di dalam gigi itu kayaknya di dalam kan ada. Itu syarat yang berikutnya. Syarat pertama dulu. Syarat pertama adalah bersih, tidak ada campuran apapun benda asing. Nah, syarat pertama. Yang kedua adalah syaratnya an yakuna tahiran la munajjisan. Yang kedua adalah liur itu suci, tidak mutanajis. Nah, ini tidak mutanajis. Begini maksudnya gambaran ini. Ketika orang muntah, tapi muntah yang tidak disengaja dalam waktu sedang berpuasa. Nah, muntah beneran ini orang ini, tapi muntah yang tidak disengaja. Batal tidak puasa orang itu karena dia muntah? Tidak, karena tidak sengaja. Memang dia memuntah sudah, karena sudah kondisinya kayak apa, memuntah dia. Tidak batal puasa orang muntah dalam puasa Ramadan itu, tidak batal puasanya. Kalau dia tidak sengaja. Kecuali kalau dia sengaja muntah-muntah, bikin jadi muntah, tidak mau dia muntah, tapi muntah, itu batal kalau yang itu. Kalau kena baju atau kain ini kalau pakai sholat nggak ada najis. Makanya. Nah, sekarang ini kan muntah orang ini. Muntah itu hukumnya adalah najis. Apa yang keluar dari perut, dari lambung itu najis. Kan barang najis itu. Ya, kena apapun itu najis itu. Ya, tidak boleh bawa sholat itu. Najis itu, barang najis itu. Nah, permasalahannya kita puasa ini. Nah, sementara ketika kita puasa, liur kita mau telan, tidak boleh kena najis kan? Ya, tidak boleh kena najis. Ya, jadi apa yang harus dilakukan orang ini? Nah, ini dia. Ini. Ketika orang sudah muntah, mulutnya menjadi najis, mutanajis. Apa yang dilakukan orang ini? Harus orang ini wajib orang ini untuk berkumur-kumur mensucikan mulutnya itu dengan cara berkumur-kumur. Wajib. Ya. Nah, kalau dia telan bagaimana? Dalam keadaan dia belum suci. Kalau dia telan itu liurnya, belum dia berkumur sampai dengan suci itulah yang dimaksudkan liurnya najis, dan itu membatalkan puasa kalau ditelan. Pertama membatalkan puasa, kedua haram hukumnya barang najis kita telan. Tak boleh kita telan itu najis itu. Kalau kita telan dalam kondisi seperti itu, batal puasa kita karena liur kita najis, mutanajis. Karena itu segera orang yang sudah muntah tapi muntah tidak sengaja itu segera dia
segera dia wajib berkumur-kumur walaupun walaupun berkumurnya sedikit agak keras, agak mubalagh bla 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 supaya dikokok, boleh itu. Karena dia tidak akan suci, tidak akan bersih kalau dia tidak agak keras. Beda dengan kalau wudu. Kalau wudu berkumur-kumur itu makruh hukumnya, kita bla 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 bla, makruh itu. Ya. Makruh itu. Nah, kalau kita muntah ada najis di mulut kita itu, tidak apa-apa, itu boleh itu. Sampai walaupun dengan tidak sengaja, ketelanlah air itu misalnya. Nah, bagaimana hukumnya ini? Hukumnya sah puasa kita, tidak batal puasa kita. Walaupun tidak sengaja kita telan, dan kita memang harus kita lakukan berkumur-kumur secara keras, mubalaghah namanya. Bla 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 bla. Nah, beda dengan kalau kita wudu. Kalau kita wudu, makruh hukumnya kita bulan puasa ini, bulan puasa. Kalau kita wudu, kita berkumur-kumur bla 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 bla. Itu apa hukumnya? Makruh itu. Kalau ketelan, air itu terlanjur ketelan gara-gara kita berkumur secara keras-keras yang makruh hukumnya, itu batal puasa kita, itu bedanya. Itu batal puasa kita kalau yang begitu itu. Nah, jelas niki? Jangan dibiarkan anunya kalau sudah muntah tidak dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Itu. Beda kalau wudu. Wudu ya. Kalau wudu biasa tidak keras-keras cara berkumur misalnya terlanjur masuk, tidak batal puasa kita kalau biasa-biasa. Tapi kalau istilahnya mubalaghah cara berkumur, kita terlanjur masuk, batal puasa kita. Bagaimana kalau umpamanya tidak wudu, mau kita berkumur-kumur yang biasa-biasa tidak ibadah gitu. Bagaimana itu? Biasa-biasa kita berkumur, lah kelolosan masuk air itu sedikit dulu, kelolosan. Dan kita cara berkumurnya yang biasa-biasa. Bagaimana ini? Batal tidak puasanya? Batal. Itu dia di tingkatannya. Walaupun tidak sengaja, walaupun siapa sengaja juga jelas. Ini tidak sengaja. Kita tidak berkumur-kumur dalam kondisi biasa-biasa, tidak dalam rangka wudu maksudnya. Tidak dalam rangka wudu. Kumur-kumur biasa. Biasa-biasa sudah, tapi kelolosan ini masuk. Tidak juga keras-keras, kelolosan masuk dia, batal tidak puasa, batal dia. Nah, untuk wudu ya, kalau biasa-biasa berkumur kita, biasa berkumurnya, tidak mubalaghah, tidak keras-keras caranya, tidak batal walaupun kelolosan masuk. Karena kita karena adalah itu yang makmur, disyariatkan itu berkumur, itu syariatnya. Nah, dan kalau tadi itu mencucikan najis seperti tadi itu aja, walaupun berkumur-kumur keras-keras, kelolosan masuk, tidak batal puasa kita. Nah, itu dia. Jadi ada tingkatan berkumur itu. Ya, ada tingkatan berkumur yang tanpa tidak wudu. Nah, apalagi keras-keras caranya, tidak keras-keras saja masuk, batal wudu, batal puasa kita. Kalau wudu itu kalau itu biasa-biasa, kelolosan masuk, batal puasa kita. Akan tetapi tidak batal puasa kita, tidak batal puasa kita kalau kita puasa tapi kita berwudu tapi biasa-biasa kita berwudu, kelolosan dia, tidak batal puasa kita. Tapi wudu dengan cara mubalaghah, belum masuk, itu batal puasa kita gitu. Ada tingkatan berkumur ini. Perlu dipahami supaya kita tahu batal tidak puasa kita lakukan apa. Jelas niki? Ya, itu dia. Menasar dulu tadi itu belum dijawab. Katakanlah misalnya sekarang kita sedang seperti beliau katakan tadi, tidak boleh bercampur apapun air liur itu yang bersih, yang suci. Nah, dahat atau ini apakah dia bersih, suci atau dia kotor? Apa kita boleh telan atau boleh kita harus? Nah, khusus untuk dahak niki, ya di sini hukumul muhammadati wa masnul balgham, tabayya wasal haddal zahir fa abtala ahabatullah samu. Nah, kalau haddal zahir fa abtala samu, terus idza waslat haddal batin fa abtala fala yabsu samu. Haddal zahir makhraju harfi. Nah, ini kalau apalagi tadi istilahnya balgham, koek seperti itu. Nah, dikatakan sini idza waslat haddal zahir fa batala samuhu.
Kalau sudah lewat batas yang disebut batas zahir di sini, dia telan, batal puasa. Apa maksud batas zahir di sini? Nah, di sini wahadul zahir makhraju harfil kha. Ini dia. Jadi ukurannya di sini tempatnya konklusinya. Kalau masih di bawah ini masih boleh kita telan. Ya, tapi kalau sudah lewat ini enggak boleh. Kalau balgham, kalau ini, kalau koek itu. Kalau sudah di sini, sudah di mulut itu enggak boleh kita telan. Harus dibuang. Ya, itu dia. Jelas niki? Nah. Nggih jelas niki? Jadi kalau koek itu kalau sudah keluar ke mulut sudah enggak boleh ditelan lagi. Ya, wajib dibuang. Kalau ditelan batal puasa kita gitu. Ya. Jadi terus wahadul batin makhraju harfil ha waktu fi makhraju harfil ha fa inda Nawawi min hadul zahir pada tulisan. Nah itu dia. Jadi kalau selebihnya itu jangan ditelan, kalau di dalamnya di bawah ini masih di dalam sekali tepatnya ya boleh tidak membatalkan puasa kita. Nggih sila. Umpama kita batuk ada dahak gitu. Kita mau keluarga kan pada saat sholat niki kan batal. Jadi kita apakan deh. Ini agak berat kalau yang ini nggih. Baik. Batuk, balgham ya. Saat sholat ini, jangankan itu saat sholat. Mau kita keluarkan, posisinya di mana dulu? Sekarang posisinya di mana? Kan itu masalahnya sama. Kalau masih balgham itu masih di bawah ini, boleh kita telan. Ya, jadi bawah ini, kalau sudah di luar itu wajib harus kita buang. Tapi kan kita dalam keadaan sholat. Enggak apa-apa, kita begini kan. Bang Guru, tadi belum selesai dibahas tuh masalah apa namanya itu tijoh itu. Nggih, belum nggih. Niki makanya yang ketiga. Nggih, baru syarat. Nggih. Makanya itu syarat yang kedua tadi, syarat yang ketiga, nggih. Syarat yang ketiga di sini dikatakan bahwa ayyakuna min ma'dani fal lisan wal famu kullu ma'dinun. Nah, batasnya adalah ya di sini falabtal arriqal ladzi wasala ila humrati syafati batala shaumuhu. Nah, disanakan ini batasnya adalah ini. Batas merah bibir ini. Jadi kalau liur khususnya liur. Kalau liur ya batasnya adalah ini. Kalau ini ketemu kalau sini sudah luar di sini tidak boleh kita artinya batal puasa kita. Jadi batasnya adalah kalau liur sampai dengan ini, sampai dengan bibir ini kita ke sana boleh kita. Bukan gigi, bibir. Ini dikatakan bibir. Humru syafarati ila wasla ila humrati syafatihi. Humrati syafati. Batas merah bibir. Jadi kalau kita diam, nah ini luar ini sudah itu yang tidak boleh. Ya, kalau masih di dalam ini ya masih bisa boleh tapi jangan liuran sudah sampai sini. Nah itu tidak boleh. Iya, dia sudah ngelek ke sini misalnya. Tidak boleh itu batal puasa kita. Tapi belum keluar sampai dengan di luar ini ya boleh. Artinya tidak batal puasa kita. Batasnya adalah humas syafati. Iya, jangan kalau sudah keluar di luar itu ma'dan namanya. Keluar batas bibir ini gitu. Baik ya. Jelas niki? Masih ani. Jadi Ustaz minta dulu nyambung itu pertanyaan Pak Haji tadi dalam posisi sholat tadi. Ini kan berudahnya sudah keluar batunya itu kan tadi itu kan najis ini. Terus kita pakai di sana. Enggak najis, siapa bilang najis koek itu? Enggak najis dia. Iya, utah kalau muntah jangan najis. Kalau koek enggak najis dia. Iya. Jadi kalau dia keluar setelah batas ini ya sudah keluarkan. Ya sini di mana-mana gitu. Supaya enggak masuk, supaya enggak batalkan salat kita gitu. itulah hukum syariatnya begitu supaya ya kalau enggak tahu kan kini bisa salah kita bertindak dia. Ya. Nggih. Keluarkan. Dikeluarkan harus ini mana-mana. Biar ini tidak najis kita pakaian kita. Cuma kan kotor secara kita kan, tapi tidak najis dia. Nanti dicuci pokoknya sah salat kita dulu kan. Tidak masalah. Nggih. Tapi
Sekarang kita punya bungkus, misalnya vaksin itu apa kita kirimkan dengan kabel. Iya, ndak najis dia itu. Ya, diktan aja baik. Jelas Niki? Nah, jelas Niki? Yang tadi itu sedikit aja nggih, sedikit aja doang. Supaya nanti ndak. Terakhir Niki lanjut. Oke. Nah, sebentar dikit aja ya. Karena terakhir supaya ndak anu. Mana dia? Masih kita. Nah, ini yang maksud ya, ini sudah tadi. Yang berikutnya adalah insaf ila guru hama izab tarata ayal fil qada wal fidyah. Nah, ini. Kalau umpamanya ada yang orang puasanya batal, ya. Apakah dia wajib qada atau bagaimana kan gitu? Mana puasa yang wajib qada, ada puasa yang tidak wajib qada kan? Itu dia. Nah, di sini dikatakan bahwa yang untuk kasus ya mayal mufil qada wal fidyah. Orang puasanya batal, puasanya batal, tapi ijab otomatis wajib qada. Nah, ini dia. Yang pertama sedikit ini. Nah, al-ibtal li khafin ala ghairihi kafiril hamil li khafi ala jinsiha wal mubi li khafiha ala rabi'iha. Ini orang perempuan. Nah, orang perempuan yang hamil atau menyusui, kali ini saya ulangi. Orang perempuan yang hamil atau menyusui yang dia tidak ada cara lain, harus dia tidak puasa, artinya makan minum, gara-gara apa? Ada dua kemungkinan. Gara-gara anaknya yang menyusui, kalau saya puasa nanti anak saya akan mengalami apa gitu. Iya, baik yang di perut maupun yang disusui itu misalnya. Nah, kalau yang begini ini dia boleh tidak puasa. Karena ada anaknya yang akan menjadi masalah. Baik yang ada di perut maupun ada yang di luar yang disusuannya itu. Boleh dia tidak puasa ibu yang macam begini karena khawatir akan terjadi apa-apa sama anaknya. Nah, kalau yang begini bagaimana? Nah, yang begini ini bagi yang bersangkutan itu wajib qada dan sekaligus fidyah. Ini dia. Double dia. Wajib qada dan wajib fidyah. Karena sudah ada dispensasi tadi. Ya, boleh wajib qada dan wajib fidyah. Akan tetapi ya ya. Jadi kalau dia karena anaknya tadi kan, kalau umpamanya dia bukan karena anaknya tetapi karena dirinya sendiri, karena kesehatannya dia, kalau saya puasa kan saya nanti apa gitu, dianya yang dikhawatirkan. Bagaimana kalau yang begini? Kalau yang begini boleh juga dia tidak berpuasa tapi wajib qada doang tanpa fidyah gitu. Wajib qada doang tanpa fidyah kalau yang begini ini. Jelas Niki? Ibu-ibu terutama itu, ya. Jelas ibu-ibu Niki? Ada pertanyaan? Ibu-ibu jelas Niki? Ini penting karena itu nanti kalau terjadi yang begini ini apa hukumnya kan itu persoalannya. Ya. Jadi kalau mengkhawatirkan anaknya ya itu wajib qada dan wajib fidyah setiap hari. Yang tidak puasa dia yang tidak puasa. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya doang, itu dia wajib qada doang tanpa fidyah. Kalau umpamanya kedua-duanya bagaimana? Mana khawatir untuk dianya dan anaknya, maka apa itu yang harus dilakukan? Dia adalah cuma wajib qada doang tanpa fidyah juga gitu. Jadi mengkhawatirkan anak doang itu wajib qada dan fidyah sekaligus. Tapi kalau mengkhawatirkan dirinya, ya maupun sama anaknya atau dirinya doang, itu wajib qada doang tanpa fidyah. Jelas Niki? Itu dia. Nah, ini sementara ya, baik.
Masih ada beberapa nanti insya Allah. Yang berikutnya, yang penting mungkin penting yang yang saya perlu sampaikan kaitannya dengan puasa ini, kita ya sangat dianjurkan untuk menghindari diri dari berbuat sesuatu yang tidak bernilai ibadah. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan yang tidak bernilai ibadah, termasuk perbuatan-perbuatan yang lago, namanya yang lago, itu tidak menguntungkan bagi puasa kita. Ya, bisa menyebabkan pahala puasa kita menjadi terkuras. Misalnya apa? Misalnya main HP, atau main dom, main catur, iya, mancing dengan niat puruk-puruk supaya menunggu sore, itu tidak boleh itu. Ya. Tapi kalau mancing untuk mendapatkan ikan untuk nanti digoreng pada waktu buka sahur, boleh itu, niat ibadah itu, ada nilai ibadahnya. Iya. Jadi kalau umpamanya perbuatan-perbuatan yang tidak ada nilai ibadahnya, sebaiknya kita hindari. Termasuk apa? Termasuk ngobrol-ngobrol di beruga. Itu sangat nyerempet itu bisa menjadi dosa orang itu untuk mikir gibah menjadi gibah itu tuh. Banyak kita hindari begitu. Ya. Nonton TV juga termasuk, ya. Kurangi nonton TV, nonton sinetron apa yang sebagainya itu. Karena itu akan dapat menguras nilai puasa kita. Ya, jadi yang begitu, apalagi kalau yang sudah jelas-jelas haram, yang jelas-jelas makruh, yang bilang begitu. Apa pokoknya anak-anak muda main dom pekerjaannya kan. Ya, main catur. Itu nggih sila. Tapi sekali ini Pak Ketua, masalah puasa, karena ibu saya dulu pernah, dia sebelum jam waktunya puasa, berbuka, dia berbuka karena tidak kuat, karena tua gitu. Apakah kita akan bayarkan fidyah atau bagaimana? Karena tidak kuat, nggih. Karena tidak kuat. Artinya dia membatalkan puasa karena dia tidak kuat. Dan dia pernah dikada? Pernah dikada? Pernah dia kada? Oh, enggak pernah. Nggih, maksud yang sudah dikabak puasa itu oleh belum dikabak. Sampai dengan kapan? Oh, sudah meninggal. Oh, gitu. Nah, terus kapan dia meninggalkan itu pertanyaannya. Udah lama niki? Udah lama. Terus belum dia kabak kan? Belum dia kabak. Meninggallah dia kan? Belum dia kabak. Berapa lama? Berapa hari? Seminggu. Atau dia tidak tetap, dia kadang-kadang karena tidak tahan. Jam berapa ini? Jam 5. Saya buka sudah Indonesia yang dia sudah puas ya. Jadi hidup, apakah kita membayarkan fidyah? wajib fidyahnya dibayarkan. Wajib dibayarkan Jadi fidyahnya satu mut wajib dibayarkan fidyah. Karena tidak sempat. Nggih. Karena dia tidak dapat dia kada. Terus meninggalnya kapan? Udah lama. Oh, nggih, wajib dibayarkan fidyah. Insyaallah. Wajib dibayarkan. Nggih, jelas niki? Nggih. Itu terkait dengan fidyah nih, terkait dengan qada puasa dan fidyah. Ya. Masih ada ya, baik itu dulu. Kalau kita mau kaji secara detail memang tidak cukup waktu beberapa pertemuan ini. Tidak cukup, harus lama gitu. Secara detail ya. Tapi karena yang pennya doang, yang pokok-pokoknya sudah kita insyaallah. Tapi kalau umpamanya ada yang ditanyakan silahkan saja, selamanya nanti kita akan usahakan untuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Jadi kalau kita umpama tidak tahu lah gitu, umpama seminggu atau 2 minggu kita yakini, apa yang kita yakini. Kalau kita yakini 10 hari misalnya, itu yang kita pakai. Ya, berapa yang kita yakini kira-kira keyakinan kita 10 hari, aja 10 itu yang dibayar. Ya, enggak apa-apa, cuma keyakinan kita yang menjadi ukurannya. Berapa lama dia menurut keyakinan kita, kira-kira menurut perkiraan kita sepanjang pengalaman kita berapa lama dia gitu ya, kita bayarkan fidyah. Menurut keyakinan dia. Enggak. Betul, cuma cuma kan dia masih mampu puasa.
kan dia karena sakit dia membatalkan puasanya. Ya sudah tua sekali. Iya. Enggak kuat kok. Tapi kan dia puasa. Tapi kalau memang dia tidak bisa puasa sama sekali karena sudah tua, enggak perlu dikada, enggak perlu dipidyahin gitu loh. Cuma bukan dia perlu dia wajib dipidyahin doang, enggak perlu dia puasa maksudnya. Tapi tetap keluarkan pidyahnya. Nggih, dibayarkan pidyah sudah. Ya sekitar 0,7 kilogram lah ya. Nggih, tinggal keyakinan kira-kira berapa hari dia enggak puasa. Yang Karena nama orang tua ini kan sebarang dak uyo ya. Waktu ben bekelodok akan do habis mangan ya. Makanya kayak begitu enggak wajib puasa. Yang wajib bayar pidyah. Pidyah aja yang wajib, yang apa yang wajib. Enggak perlu puasa, sudah cukup dengan pidyah doang. Nah, sehari 0,6 sampai 0,75 kilogram berarti kita jari 3/4 kilo. Kali 30 coba. Kali 30 kali kalau 1 kilo pun kan 30 kilo jadinya. Ya. Nah, kalau ya kita 25 kilo. Lebih setengah kilo yang 1 mut itu. Ya. Dikira 37 ya sekitar 22 kilo lah. 22 kilo gitu. Kita wajib bayar pidyah. Yang wajib pidyah mereka bukan puasa yang wajib begitu. Oke. Dan mereka kalau sudah umur segitu enggak wajib puasa, enggak dihitop untuk berpuasa. Enggak disuruh puasa gitu. Yang disuruh dia dikeluarin pidyahnya gitu. Ah, makanya bukan hanya gitu walaupun dia sadar, cuma kan orang tua kan kadang-kadang enggak kuat dia. Enggak kuat, enggak makan itu harus ada kan gitu. Walaupun dia enggak upa. Walaupun dia enggak upa tapi kan ada orang tua enggak upa tapi enggak kuat dia puasa. Nah, ini boleh enggak puasa. Pakai pidyah gantinya gitu. Nggih. Pakai pidyah. Nah, salatnya sama juga. Ya. Tapi itu nanti urusan salat macam-macam dah pendapat ulama. Tapi puasa yang jelas ini. Ya. Jelas niki? Nanti kalau umpamanya ada pertanyaan silakan aja kapan-kapan lah. Pas tarawih pas apa kalau umpamanya ada ya. Nggih, kaitan dengan puasa. Ini kan tidak mungkin kita tuntaskan dalam waktu yang sangat singkat seperti ini gitu. Wallahu subhanahu wa taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa dulu nggih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq lana wa li jami'il muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya minhum wal amwat. Allahumma afina fi abdana, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik fi Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa jami' ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عز وغفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتح.
pakai azan. Azan. Ini Niki. Suara bawa.